Ketika sejumlah kabupaten kota di Bali ramai-ramai mengembangkan pariwisata sebagai program andalan, Tabanan malah bersikukuh menggeluti sektor pertanian. Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya pun tergelitik ketika mendapat pertanyaan kenapa Tabanan membanggakan pertanian, padahal sektor pariwisata sangat menjanjikan. Dengan bangga, Sanjaya mengatakan bahwa sesuai zoning atau zonasi RT/RW, hampir 75% wilayah Tabanan adalah pertanian. Sanjaya bertahan karena pertanian adalah soko guru kehidupan masyarakat Tabanan. Dengan pertanian yang menghasilkan berbagai produk, apalagi bisa dipasarkan untuk sektor pariwisata tentu memberi value atau nilai tambah bagi para petani. Inilah yang Tabanan jaga. Terlebih Pemkab Tabanan mempunyai program unggulan di sektor pertanian, pelestarian adat, dan agama. Pemkab terus mendampingi masyarakat di sektor tersebut sehingga mampu meringankan beban mereka di berbagai bidang kehidupan. Sedangkan pertanian dan pariwisata, menurut Sanjaya, tentu saling beririsan, berkolaborasi, dan sama-sama saling menguntungkan. Dia mencontohkan bahwa hotel atau restoran pasti memerlukan hasil-hasil pertanian dan peternakan untuk memenuhi konsumsi para tamu. Kalau sampai suatu daerah tak punya hasil pertanian dan perkebunan, kalangan hotel maupun restoran bisa kelimpungan. Menurut dia, pertanian dan pariwisata sejatinya bersinergi. Pihaknya bersikukuh mempertahankan pertanian karena dapat memasok kebutuhan sektor pariwisata di Bali. Apalagi Gubernur Bali sangat mendukung agar sektor pariwisata membeli hasil pertanian lokal. Menurut Sanjaya, untuk menghindari lahan pertanian berubah menjadi akomodasi pariwisata, Pemkab Tabanan mempunyai zoning RT/RW yang ketat. Pemerintah menetapkan zona-zona yang bisa dijadikan tempat wisata, di bagian lain juga tetap mempertahankan areal sawah yang dilindungi. Dalam setiap turun merealisasikan program Bupati Ngantor di desa atau Bungan Desa, Sanjaya selalu menyampaikan agar warga Tabanan tetap bertani, karena aktivitasnya bisa dijadikan paket wisata seperti bercocok tanam maupun berkebun. Ternyata atraksi wisata bertani dan berkebun ini banyak menarik minat wisatawan. Sanjaya mencontohkan ketika petani membajak sawah atau memetik buah kopi, wisatawan sering ikut terlibat di dalamnya. Mereka ingin merasakan dan mendalami bahwa betapa beratnya menjadi petani saat mengolah lahan mereka hingga membuahkan hasil. Boleh dibilang pertanian adalah kehidupan, sedangkan pariwisata adalah bonusnya. Mengenai program Bungan Desa pada tahun mendatang, Sanjaya menyebut tetap jalan atau berlanjut, karena banyak memberi manfaat bagi masyarakat Tabanan. Dari sebanyak 133 desa, pihaknya baru mendatangi, berkantor 60-an desa, sehingga masih banyak desa yang mesti dia kunjungi. Respons para kepala desa atau perbekel di Tabanan untuk menyambut program Bungan Desa ini luar biasa. Mereka bahkan dengan sabar harus menunggu giliran agar dikunjungi Pak Bupati dan tim. Dampak Bungan Desa ini sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama ketika pelayanan yang dimiliki Pemkab dibawa ke desa-desa seperti pelayanan KTP, KK, pajak, kesehatan, hingga samsat kendaraan bermotor. Dengan berkantor di desa, Sanjaya mengaku bahwa pihaknya dengan mudah mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat di desa dengan cara mudah dan murah, sehingga tidak salah memberi bantuan. Program ini diapresiasi karena inovasinya dalam menjawab solusi permasalahan desa. Bahkan beberapa daerah di Indonesia belajar secara khusus mengenai program ini untuk diterapkan di daerah mereka masing-masing. Kalau bicara tentang pembangunan di pemerintahan Kabupaten Tabanan, apa yang menjadi visi misi kami bersama Bapak Wakil Pak Made Dirga adalah nangun Sarketeh Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Nah, subsektor yang paling utama dalam sektor pembangunan itu adalah pembangunan infrastruktur. Jadi ketika kami dilantik tahun yang lalu, kami sepakat adalah pembangunan yang utama adalah infrastruktur dan di samping pasos-pasum yang menjadi harapan masyarakat Tabanan. Karena apa? Karena Tabanan ini kan kota kecil, jadi ada lapangan yang perlu dibangun, sarana olahraga yang perlu dibangun, sehingga selain masyarakat Tabanan ingin bergerak di sektor pertanian, juga mereka juga ketika habis bekerja, habis melakukan kegiatan rutinitas kan perlu olahraga, perlu berkesenian dan lain-lain. Itu masyarakat agraris di Kabupaten Tabanan. Nah, kami sangat konsisten bahwa sepanjang pemerintahan kami adalah pertama yang kami bangun adalah infrastruktur jalan khususnya, karena
waktu kampanye kemarin kami harapan masyarakat Tabanan tuh pertama pasti infrastruktur jalan. Nah, Stungkare jalan udah kami lakukan, kerjakan sebaik-baiknya, dan sekarang udah respon masyarakat baik di media sosial, langsung saya ketemu bahwa jalan di desa-desa udah bagus-bagus sekali, udah mulus-mulus. Nah, Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.